Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Senang sekali saya Natalis diberi kesempatan untuk menyampaikan sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini Rabu 23 Februari tahun 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Berilah kami hati untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan belajar daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di dalam sejarah, jarang ada seseorang yang sangat berbakat dapat membuat penonton sekaligus bersama pemusik terpesona ketika ia mempertunjukkan kebolehannya. Salah satu orang yang ajaib itu adalah Louis Armstrong yang membuat revolusi dalam dunia jazz. Louis Armstrong juga kita kenal baik dengan lagunya yang sangat terkenal, What a Wonderful World. Permainan trompetnya tidak ada yang dapat menyamainya, dan ia dapat mencapai not-not yang lebih tinggi daripada yang dapat diduga kebanyakan orang. Memang kenyataannya ia adalah seorang pemain yang luar biasa. Ketika pertama kali ia menjadi terkenal, para pemain trompet lainnya menyangka bahwa ia telah memodifikasi trompetnya sedemikian rupa sehingga ia mampu bermain dalam interval yang begitu luas. Mereka tidak bisa percaya bahwa Armstrong dapat membuat trompet biasa menghasilkan suara yang begitu mengagumkan. Karena itulah namanya menjadi terkenal. Banyak pemain menjadi iri hati melihat permainannya, sehingga mereka menantang dia di hadapan publik. Padahal hal itu berdampak tidak baik bagi diri mereka sendiri. Pada satu pertunjukan, seorang pemain trompet lain minta dipinjami trompet Armstrong untuk bermain solo. Dengan senang hati Armstrong meminjamkannya, dan temannya itu mendapat beberapa tepuk tangan kecil atas permainannya. Kemudian, Armstrong menerima kembali trompet yang dipinjam, dan setelah ia memainkannya, ia mendapat sambutan yang sangat meriah dari penonton, sehingga ada penonton bahkan yang berdiri di atas meja. Tetapi Armstrong tahu bahwa gunjingan tentang trompetnya yang telah dimodifikasi sudah beredar di mana-mana. Sehingga suatu kali pada pertunjukan yang lain, sebelum ia mempertunjukkan suatu permainan solo yang sulit, ia mengundang seorang pemain trompet yang terkenal untuk memeriksa trompetnya. Musikus yang skeptis itu memainkan trompet Armstrong, kemudian trompetnya sendiri. Setelah itu, ia memainkan tangga nada dengan satu trompet dengan trompet lainnya. Ternyata, tidak ada modifikasi atau trik apapun. Selanjutnya, dalam solo yang dipertunjukkannya, Armstrong membunyikan nada C tinggi hingga 200 hitungan lebih. Penonton bahkan menghitungnya, lalu mengakhiri dengan nada F yang sangat panjang, nada F tinggi. Perbedaannya bukan pada trompetnya, tetapi melainkan pada orang yang berada di belakang trompet itu sendiri. Dia memiliki bakat alami yang luar biasa, dan ia telah melewati seumur hidupnya untuk mengembangkan bakat tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita tergoda untuk merasa iri terhadap mereka yang ada di sekeliling kita, dan sengaja mencari-cari alasan mengapa mereka bisa sukses sedangkan kita tidak.
Akan tetapi jika kita memusatkan diri untuk melayani Kristus dan bukan untuk mencari pujian dari manusia, kita akan mengembangkan rasa terima kasih serta ucapan syukur kita atas karunia yang kita miliki dan memiliki lebih banyak waktu lagi untuk mengembangkan keterampilan yang kita miliki dari pemberian Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan dalam diri kami masing-masing, yang mungkin berbeda dengan talenta atau keterampilan yang Tuhan berikan pada orang lain. Kiranya kami boleh fokus mengembangkan keterampilan yang Tuhan berikan dalam diri kami, daripada kami iri dengan keberhasilan orang lain. Ajari kami Tuhan juga untuk mempersembahkan apa yang Tuhan beri dalam hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.